tentang medium. Jadi medium ini dalam bidang mikrobiologi sangat penting sekali, ya. Hal ini dikarenakan untuk acara-acara berikutnya itu tergantung dari medium ini. Jadi ketika Anda membuat medium, ya, kemudian Anda nanti juga langsung melakukan sterilisasi. Apakah sterilisasi itu dilakukan oleh asisten atau Anda disuruh menunggu salah satu kelompok, dan pada saat menjalankan sterilisasi ini harus benar-benar steril, ya. Karena dengan adanya medium steril ini akan menentukan untuk acara praktikum dari hari pertama sampai nantinya berakhir. Seandainya dalam pembuatan medium ini mengalami kontaminasi, ya, misalkan saja dilakukan oleh Anda kontaminasi, maka untuk praktikum berikutnya mungkin ada kendala. Ya, kendalanya itu tadi, medium Anda kontaminasi otomatis akan mengganggu praktikum dari kelompok Anda. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan medium tersebut? Ya, pada prinsipnya bahwa medium itu mengandung beberapa komponen-komponen nutrisi. Apakah dia karbohidrat, apakah dia mineral, makromineral, vitamin, agar yang sifatnya padat, bisa cair, yang berfungsi untuk menumbuhkan suatu mikroba. Itu disebut dengan medium. Kemudian macam medium dalam hal ini yang pertama adalah medium Na atau disebut dengan nutrien agar. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Ya. Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya, pertama adalah medium Na atau disebut juga dengan nutrien agar atau NB, nutrien broad, itu sama, ya. Perbedaannya kira-kira di mana? Bedanya NB sama Na. Ada yang tahu perbedaan antara Na sama NB? Kalau agar yang padat, Pak. Kalau broad cair, setahu saya. Iya, betul. Jadi medium-medium ini nanti ada yang sifatnya bentuk padat, ya. Itu disebut dengan nutrien agar. Pokoknya semua yang pakai agar-agar pasti padat. Kemudian ada NB, nutrien broad. Oke, nutrien broad. Berarti cair. Jadi ada yang cair, ada yang padat. Bila mana menggunakan padat,
Nah, itu apabila nanti ya hasil isolasi dari mikroba tersebut itu digunakan sebagai stok kultur. Stok kultur biasanya kita menyimpannya dalam bentuk padat. Dan ini kalau kita simpan di kulkas kurang lebih selama 3 bulanan. Ya, tapi kalau menggunakan pakai tabung reaksi dengan ditutupi oleh kapas, tapi kalau menggunakan tabung ulir itu lebih dari 3 bulan, bahkan tahunan itu bisa. Tuh. Nutrien agar di sini itu dikhususkan untuk menumbuhkan atau menyimpan bakteri. Ya. Karena apa? Karena medium ini cocok dengan pertumbuhan bakteri itu sendiri. Ya. Di samping cocok, pH-nya juga sesuai, yaitu berkisar sekitar 7. Berita netral itu. Ya. Dewi sangat-sangat cocok NV sama NA sangat cocok dari itu. Kemudian ada juga median TEA atau TEB. Kalau TEA, TEB, ada yang tahu? Ada yang tahu? Anda tahu kecambah? Kecambah. Tahu, Pak. Apa itu? Nama lain kecambah apa? Tauge. Tauge, ya betul. Jadi di sini TEA itulah tauge ekstrak agar. Berarti kalau TEB? Tauge ekstrak broth. Broth, betul. Berarti TEB itu tauge ekstrak broth. Yang satu agar, yang satu broth, padat dan cair. Kalau TEB, TEA itu dikhususkan untuk kapang. Ya. Kalau NA tadi untuk apa? Bakteri. Ya, betul untuk kapang. Oh. Ya, kapang atau bisa juga untuk tapi secara umum itu untuk kapang atau mie. Ada yang tahu kapang, contoh kapang itu apa? Mul itu apa? Yes itu apa? Ada yang tahu?
Izin menjawab Pak, untuk contoh kapang itu ada penicillium dan aspergillus. Ya, untuk yes, kalau untuk yes apa? Untuk yes apa untuk yes? Kalau yes itu setahu saya lagi Pak. Gimana? Salah satu, Nurul atau sama? Kalau yes tadi apa? Lagi Pak. Izin menjawab Pak, untuk contoh yeast ada ini Saccharomyces cerevisiae atau ada Candida albicans juga Pak. Iya, jadi pada prinsipnya betul. Jadi kalau kapang tadi mold, ya mold itu penicillium. Kemudian kalau yes betul tadi. Kalau menjawab ragi, tadi siapa yang jawab ragi? Yoga Aditama Pak. Yoga. Yoga atau kok sini bintang, maaf. Saya Halo. Pak. Oh yoga, Muhammad Yoga ya. Iya Pak. Jadi gini, jadi antara ragi dengan yes dengan kambir itu sangat berbeda, ya. Sangat-sangat berbeda bagus. Baik, karena pengertian ragi sekarang Anda kan sudah mahasiswa. Pengertian ragi itu di dalamnya ada bakteri, ada yeast, juga ada mold. Itu yang disebut dengan ragi. Tapi kalau yeast, kambir saja ya kambir saja. Ini sangat-sangat beda. Jadi kalau intinya kalau ragi itu bisa terdiri dari bermacam-macam mikroba, itu ragi. Tapi kalau yeast, kambir itu hanya satu. Begitu ya, Yoga dan semuanya. Baik Pak. Nah, sekarang kalau Anda sudah tahu kapang, mold, yeast, dan kambir, ya, tapi ini sangat spesifik. Saya katakan sangat spesifik hanya untuk kapang sama mold. Kecuali Anda tidak kepaksa sekali, baru bisa menggunakan yeast ditanam, yeast baru bisa ditanamkan di sini. Seperti itu. Dan ini pH-nya adalah pH 5 sampai 6. Kalau NA tadi kan 7, ya enggak? Kalau ini pH-nya 5 sampai 6. Terus yang adalah bisa MEA. Maltosa ekstrak agar. Ya. MEA maltosa ekstrak agar. Jelas enggak? Apa tak tulis? Jelas Pak. Oh ya, jelas. Maltosa ekstrak agar. Kalau ini khusus untuk yes, khusus untuk kamir tadi bisa candida, bisa juga Saccharomyces cerevisiae. Kalau kepengen broad tinggal menjadi ME. MEB. Ya, MEB. Tadi mediumnya ini tidak ada agar sama sekali. Sebagai contoh kalau Na itu terdiri dari bib ekstrak, pepton, agar dan sukrosa. Nah, berhubung nanti kepengen NB, maka agarnya harus dihilangi. Agarnya harus dihilangkan seperti itu.
Nonton petugas kayak gitu. Orang itu udah isi rambut tuh nek. Di BGLB. Berlian, green, laktosa brood. Berlian, green, laktosa brood. Ini untuk bakteri coliform. Bisa juga kalau LB atau laktosa brood. Ini juga untuk coliform group. Ya, sama-sama. Bedanya kalau laktosa brood itu pada digunakan pada uji apa ya? Secara umum. Tapi kalau BGLB uji penguat atau konfirmasi. Tes konfirmasi. LB secara umum atau penduga untuk uji penduga, sedangkan BGLB untuk uji konfirmasi. Jadi kedua medium ini sangat-sangat berguna ketika Anda nanti melakukan suatu analisis dampak lingkungan, kata analisis dampak lingkungan secara mikrobiologi, Anda nanti bisa menggunakan media BGLB, laktosa brood atau LB. Ya. Dalam hal ini medium ini bisa menekan populasi bakteri gram positif. Jadi bakteri gram positifnya nanti akan mati. Ya. Itu. Dan ada medium EA, Endoagar. Setelah Anda melakukan pengujian tadi, uji-uji untuk khususnya untuk analisis dampak lingkungan, yaitu ada LB, ada BGLB, Anda menemukan lagi yaitu medium Endoagar. Ya, kalau Endoagar ini nanti untuk memastikan apakah di sana itu ada coliform atau bukan. Ya, kalau di sana mengandung coliform dan dinyatakan positif, maka di dalam suatu perairan tersebut, karena ini adalah mengenai analisis dampak lingkungan, maka di sana itu pasti mengandung apa yang disebut dengan E. coli. Jadi misalkan Anda nanti sudah lulus dari prodi teknik lingkungan, kemudian Anda menganalisis suatu indeks pencemaran lingkungan, Anda akan menggunakan bakteri indikator yang kita sebut sebagai E. coli. Ketika E. coli itu
ada positif, ya, berarti intinya dalam perairan tersebut itu sudah mengalami pencemaran. Artinya, ya, lingkungan tersebut tuh sangat-sangat berbahaya. Bisa juga nanti mengandung beberapa bakteri patogen seperti disentri, kolera, seperti itu. Dan itu E. coli sebagai indikatornya. Ya, itu indikatornya. Anda juga bisa melakukan isolasi bakteri Salmonella atau Shigella, tapi menggunakan medium khusus yang kita sebut dengan medium SSA. Salmonella Shigella agar. Itu nanti ya, itu bisa digunakan secara khusus bahwa di sini mengandung Salmonella sama Shigella. Itu untuk memastikan itu tadi karena E. coli positif, Anda kurang yakin, boleh Anda melakukan dengan medium selektif. Ini namanya medium selektif SAIT, khusus untuk Salmonella sama Shigella. Kalau di luar itu otomatis tidak mau tumbuh. Silahkan kalau mau ada yang tanya. Oh ya, ada yang tanya silahkan kalau belum jelas. Nurul sudah jelas? Juga sudah jelas? Sudah, Pak. Halo semuanya. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah jelas, tak lanjutin ya. Fungsi BGLP tadi apa? Fungsi medium BGLP? Untuk uji umum atau uji penduga pada Ya, bakteri coliform. betul. Terus ada lagi enggak kira-kira? Maksudnya dia sebagai digunakan pada saat uji. Uji penduga atau uji konfirmatif? Uji konfirmasi, Pak. Uji Iya. Uji konfirmasi. konfirmasi, Oh Pak. iya Pak, uji Di- konfirmasi. Ya, uji konfirmasi kalau penduga itu yang LB. Kalau Iya. BGLP itu uji konfirmasi. Jadi misalkan gini, di coliform katakanlah ada LB yang dilakukan pertama kali adalah menggunakan medium LB dulu. Penduga, namanya penduga. Di situ baik bakteri gram positif atau gram negatif, bagian katakanlah bakteri gram positif bisa tumbuh, mungkin negatif juga sebagian kecil bisa tumbuh. Mungkin. Sehingga nanti ada uji penguatnya, yaitu uji BGLB. Di dalam BGLB tersebut, semua bakteri gram negatif itu akan mati. Kecuali bakteri gram, ya, semua bakteri gram, positif itu akan mati di BGLB. Sehingga pada medium BGLB ini, hanya yang mampu tumbuh hanya bakteri gram negatif. Selanjutnya, kalau di dalam medium BGLB itu katakanlah asumsi kita kira-kira gram negatif atau gram positif kalau di BGLB.
asumsi kita. Anda jawab salah tidak apa-apa. Ya. Kalau nggak jawab justru tidak saya terangkan nanti lebih lanjut. Positif, Pak. Iya. Apa yang positif? Bakteri positif, Pak. Nah, maksudnya bakteri gram jangan positif tapi pakai kata-kata gram. Karena bakteri positif itu konotasinya biar di situ mengandung positif ada bakteri, tapi kalau bakteri gram positif sudah pasti bakteri itu mempunyai karakteristik gram positif. Begitu. Bintang. Ya. Jadi gram positif di dalam media BGRB itu pasti akan mati. Ya. Jam 10 ya. Yang kasus jam 10. Oke. Begitu? Ya. Dan di sini Anda nanti akan menggunakan metode apa yang disebut dengan metode MPN namanya. Untuk tingkat analisis penyamaran ini, Anda lakukan apa yang disebut dengan metode MPN. Di sini nanti ada semacam tabel, seperti tabel sinus cosinus, seperti tabel apa ya? Ya, betul, tabel sinus cosinus, tabel logaritma. Jadi ada tabelnya, tinggal nanti mencocokkan. Oh, sekian mili ternyata mengandung bakteri sekian seperti itu. Tapi kalau ini nanti ada ibaratnya ada bagian khusus. Saya perkenalkan Anda biar nanti selanjutnya tidak kaget seperti itu. Jadi ada metode MPN. Most probable number. Perkiraan angka terdekat ya. MPN dari ini nanti di dalam MPN itu akan melibatkan media yang telah saya sebutkan tadi ya. Pertama LB, BGLB, selanjutnya media MEA. Jelas? Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah syarat-syarat medium. Harus mengandung semua nutrisi. Ya, semua nutrisi. Dan mudah digunakan oleh mikroorganisme. Tapi semua nutrisi maksud saya di sini adalah harus mengandung sumber karbon, nitrogen, fosfat, mikronutrien, seperti itu. Ya, semua apapun harus ikut. Kemudian yang kedua, ya, tanpa adanya nutrisi yang lengkap, biasanya mikroba tersebut tidak mau tumbuh. Seperti saya katakan tadi, meskipun lengkap, tapi pH-nya itu tidak sesuai, katakanlah Na. Na tadi untuk apa?
Untuk menemukan apa enak tadi? Bakteri. Bakteri, Untuk Pak. menemukan bakteri, Nah, Pak. ketika Anda lupa Na, kemudian untuk menemukan yes atau kamir, maka tidak akan bisa hidup. Makanya harus sesuai. Itu yang paling mudah seperti itu. Jadi hati-hati. Ya, harus Anda membedakan. Kemudian itu tadi harus mempunyai tekanan osmosis di sini berkaitan dengan buffer dan berkaitan dengan tegangan muka dan pH tadi saya katakan. pH memegang peranan penting tadi. Ya, jadi ketika Anda bikin medium, usahakan pH-nya tadi harus Anda atur dengan menambah NaOH atau asam HCl atau H2SO4 dalam ukuran mol, molaritas seperti itu. Kemudian tak mengandung zat-zat menghambat. Dan yang terakhir harus steril, pasti ya. Kalau tidak steril berarti bagaimana medium? Kalau tidak steril bagaimana mediummu? Nanti terkontaminasi, Pak. Iya, terkontaminasi sehingga tidak bisa digunakan lagi. Dan medium itu jelas pasti cepat sekali kata kontaminasi. Seperti saya katakan tadi ada sumber nutrisi, ada sumber karbon, ada ya. Di samping yang saya sebutkan tadi, karena adalah makanan nutrisi ini, selanjutnya juga digunakan untuk perkembangbiakan sel itu sendiri, mikroba itu sendiri, sehingga akan mencapai suatu pertumbuhan. Untuk mengetahui pertumbuhan di sini, ya itu nanti sifatnya ada dua, ada yang secara kualitatif ataupun secara kuantitatif. Ada secara kualitatif, ada secara kuantitatif. Ya. Kalau secara kualitatif, nanti itu berdasarkan nilai OD, tapi kalau secara kuantitatif, nanti ada metode yang disebut dengan enumerasi. Sekali lagi, kalau secara kualitatif itu menggunakan OD, tapi kalau secara kuantitatif itu menggunakan apa tadi? Metode metode MPN, metode MPN tadi sudah kualitatif, metode TPC itu secara kuantitatif, TPC atau disebut juga dengan total plate count. Dan ini nanti untuk metode TPC kita mengenalnya sebagai metode enumerasi, itu akan dilakukan penghitungan. Itu ada penghitungan dan ini nanti ada bagian-bagian tersendiri untuk melakukan bagaimana caranya menentukan jumlah suatu mikroba. Nanti ada menghitung di sini.
Kemudian ada makronutrien. Makronutrien berarti yang besar-besar, karbon, fosfor, sulfur. Kemudian yang mikronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit. Dan ini biasanya adalah logam-logam berat. Ya. Ini adalah salah satu contoh medium cair, ya. Namanya medium cair, ya. Tetap cair, tapi kalau medium tegak, ini nanti namanya juga medium tegak. Fungsinya untuk motilitas. Ada dua bentuk, medium tegak sama medium miring. Kalau medium miring nanti agarnya dimiringkan, sehingga nanti akan kita dapatkan kultur itu tumbuh dengan sempurna. Kalau medium miring itu digunakan untuk penyimpanan, dikultur untuk disimpan. Jadi Anda menemukan E. coli, kemudian ditemukan dalam medium miring, fungsinya untuk disimpan. Dan penyimpanan ini tidak boleh lebih dari 3 bulan. Itu. Terus ini pada medium, saya katakan tadi, ada sumber energi, ada makronutrien dan mikronutrien, ya, dan di samping itu ada faktor pertumbuhan lain. Contohnya adalah kadar AW, activity water. Ada pH juga seperti itu. Definisi dasarnya medium komposisinya seperti itu. Jadi medium untuk bakteri, medium untuk yeast, medium untuk apapun namanya itu berbeda-beda. Kalau medium kita, kalau untuk kita namanya apa? Medium yang utama untuk kita apa? Sumber karbon. Depannya B. Ya. Sumber karbon kita yang paling tinggi depannya huruf B. Belakangnya huruf S. Apa Farah? Sumber karbo ya, Pak? Karbo, iya yang tertinggi. Kita bicara yang tertinggi. Beras. Apa? Beras, Pak. Iya, beras. Betul. Beras nanti nasi. Di dalam keranjang. Ya, dengan nasi. Kita ketahui bahwa beras sekarang 1 kilo berapa? Yang di kamar, 5 di kamar. Tak taruh di bawah sendiri. 18.000, Pak. Iya, betul. Jadi beras adalah sekitar 18.000 per kilo. Tapi untuk media-media yang saya sebutkan tadi, itu per kilonya kira-kira berapa? Tahu enggak? Salah juga enggak apa-apa per kilonya. 400.000. 400.000 per kilo untuk 400.000 itu itu 1/1000-nya itu
Jadi kalau media itu untuk mikroba per kilonya berkisar sekitar 4 juta. Mahal nggak? Mahal, Pak. Mahal sekali, makanya mahal sekali. Makanya ketika Anda nanti akan membuat medium, harus disesuaikan kebutuhan. Oh, saya butuh pembuatan medium hanya 100 mili. Maka komposisinya harus kalau itu per liter komposisinya 100 mili, berarti 10-nya berapa seperti itu. Ya, jelas. Jadi mediumnya memang mahal. Makanya harus hati-hati, sesuaikan dengan kebutuhan. Jelas? Jelas, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Ya, setelah kita membuat medium, biar tidak terkontaminasi, maka harus dilakukan apa yang disebut dengan sterilisasi. Dimaksudkan apa? Biar tidak terjadi kontaminan, bebas dari mikroba. Seperti itu. Harus disterilisasi. Itu ada beberapa, ada yang sifatnya mekanik, berarti nanti disaring. Jadi kalau disaring sih contohnya produk gula-gula itu tidak boleh karena panas, karena nanti karamel. Ada juga ya secara kimiawi. Kalau kimiawi berarti menggunakan zat-zat kimia yang dalam hal ini alkohol. Terus secara fisik, kalau fisik berarti menggunakan pemanasan. Ya. Anda nanti pada saat pembicaraan ini menggunakan apa yang disebut dengan jarum Ose. Ini, mau nggak? Kok makan sama Onti itu? Disuapin Onti, mau? Terima ini kan. Mesti lihatnya nggak? Jadi pemijahan ini nanti ada jarum Ose yang bentuknya bulat, ada juga Ose yang berbentuk tumpul. Ini yang disebut dengan jarum Ose yang ada di tangan tersebut. Ya, ini bentuk jarumnya yang di ujung bentuknya bulat, tumpul. Ini yang disebut dengan teknik aseptis. Jadi semua nanti yang Anda lakukan di mikrobiologi ini harus secara aseptis, harus dekat dengan api. Artinya apa? Kalau dekat dengan api di sini, jadi bisa mengurangi kontaminasi. Ya. Misalkan Anda belum bisa, ya nanti mungkin dalam acara praktikum bisa satu orang pegang cawan Petri, satu orang pegang jarum Ose untuk disetrika seperti itu.
bisa berkelompok kerjanya. Tapi kalau sudah mandiri dan sudah bisa sendiri pun bisa. Ya, seperti itu. Kemudian kalau ini sudah disterilisasi, kemudian Anda menginokulasi secara aseptis, maka akan didapatkan seperti ini. Sehingga seperti ini. Sehingga nanti akan didapatkan koloni-koloni terpisah. Nah, koloni terpisah ini yang bulat-bulat ini dikenal dengan biakan murni. Biakan murni, ya. Untuk menambahkan biakan murni itu ada beberapa tipe metode. Yang pertama adalah pour plate dan split plate. Kalau pour plate berarti di sini berarti media. Nah, pour plate media itu diberikan pada akhir, atau dengan kata lain sampel dulu, sampel, baru kemudian media diberikan. Itu pour plate. Kemudian kalau spread itu kebalikan. Media dulu, media katakanlah Na atau TEA, ya, media maksud seperti itu, harus sampel. Lari-lari. Ora, enggak. Enggak. Ya, media dulu harus sampel. Tapi ingat, yang namanya media Na sama Nb itu kan Na sama Ta itu kan mediumnya padat. Ya enggak? Iya, Pak. Harus dituang dalam keadaan cair. Maka harus dipanaskan dulu. Baru dituangkan ke dalam petri dish tadi sebarang petri. Nah, seperti ini dibuka terus dituangkan di situ baru di-spray. Ini adalah cara mensetrika macam-macam. Tapi untuk pemula Anda adalah metode goresan sinambung. Yang ini paling mudah yang ini. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah udara panas. Kalau udara panas ini ibaratnya oven seperti Anda lakukan terutama untuk remaja putri, yaitu tentang oven berarti ya cara membuat roti itu di oven itu, ya. Kemudian yang ketiga uap air panas, berarti mengeluarkan uap air panas. Contohnya adalah dandang.
Kemudian untuk uap air bertekanan, contohnya ya apa ya, autoclave. Biasanya yang dilakukan adalah yang ini, autoclave. Menggunakan autoclave. Ini bertekanan. Yang perlu Anda perhatikan pada saat menggunakan autoclave, tekanan dan suhu. Biasanya suhu berkisar 121 derajat Celcius pada tekanan 2 atmosfer selama 15 sampai 20 menit. Itu yang paling bagus untuk proses sterilisasi. Nah, setelah itu Anda melakukan dengan autoclave dengan waktu yang telah ditentukan tersebut, katakanlah ada media, berarti sudah siap untuk digunakan. Yang jelas proses sterilisasinya harus benar dilakukan sesuai dengan prosedur. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? La. Ya Pak, izin masuk Pak. Ini tadi ada beberapa yang belum bisa absen Pak. Oh iya, di Nanti Japri saya saya. Nggih. Saya di Japri aja. Seperti Sama itu, ya. itu Pak, mohon izin minta di-share PPT-nya boleh Pak? Oh boleh, nanti pada saat akhir aja kalau mau ujian UTS tak pasti. Tolong saya diingatkan saja ya. Oh, ya. Makasih Pak Wija. Oke. Yuk, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau dari saya cukup Pak, mungkin dari teman-teman Pak. Oke, teman-teman yang lainnya gimana? Cukup, Pak. Ya, saya cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup, kuliah hari ini kita cukupkan di sini. Minggu depan saya sambung lagi dengan materi yang lain. Oke, selamat pagi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Pak Wija. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Bapak. Sama-sama.